Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik, ayuhat tullab at-talibat. Pada kesempatan ini kita akan membahas review soal penilaian harian 2, yang mana soal ini insyaallah akan dimasukkan dalam penilaian akhir semester. Walaupun nanti ada modifikasi, tapi kompetensinya tetap seperti apa yang ada dalam soal. Baik, soal pertama kita akan bahas. Ana an-nuqat al-lughat al-arabiyyah. Saya titik-titik bahasa Arab. Pilihan jawaban yang ada semuanya bermakna sama, yakni belajar. Namun yang harus dipahami atau kompetensi yang harus dikuasai oleh para siswa sekalian adalah kompetensi tentang dhamir, kata ganti, terhadap perubahan fi'il mudhari. Nah, kalau ana, ini cocoknya pilihannya yang mana? Apakah A adrusu, B nadrusu, C tadrusu, D tadrusuna, E tadrusani? Semua ini fi'il mudhari. Namun ada yang tepat, kalau untuk dhamir ana, sebagaimana yang pernah saya jelaskan bahwa kalau ana disesuaikan dengan fi'il mudhari'nya, maka fi'il mudhari tersebut diawali oleh huruf alif. Ya. Adrusu. Jadi jawabannya adalah ana adrusu al-lughat al-arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab. Kalau B nadrusu diawali oleh huruf nun, dhamir yang sesuai adalah nahnu. Sementara kalau tadrusu itu dhamir yang sesuai adalah anta atau hiya. Anta atau hiya. Kemudian tadrusuna, ya, dhamir yang tepat untuk tadrusuna itu adalah antum. Ya, antum, ya, kalian. Kalian banyak laki-laki. Kemudian tadrusani, ini yang lebih tepat untuk tadrusani adalah antuma. Ya, kalian berdua laki-laki, atau bisa juga huma tapi untuk muannas. Ya, mereka berdua tapi untuk muannas. Itu juga tadrusani. Baik. Nomor 2, huma an-nuqat al-kitaba fi ghurfatil muzakarah. Ya. Mereka berdua titik-titik buku di ruang belajar. Nah, ini juga kompetensi yang harus dikuasai adalah masih tetap sama seperti yang sebelumnya. Soal sebelumnya yakni penguasaan dhamir dengan perubahan fi'il mudhari yang sesuai. Apakah A taqra'ani, B taqra'una, C taqra'anani, D aqra'u, E naqra'u. Huma ini mereka berdua. Mereka berdua. Kalau dilihat dari pilihan jawaban yang ada, maka hanya ada dua kemungkinan. Apakah A taqra'ani atau C taqra'anani. Ya, kalau taqra'una tidak mungkin, karena taqra'una ini adalah ciri-ciri jamak. Ada waw nun di situ, itu merupakan ciri-ciri jamak. Kemudian aqra'u, nah, sudah kita bahas sebelumnya, aqra' itu diawali oleh huruf alif, berarti dia dhamirnya adalah ana. Naqra'u, berarti dhamirnya adalah nahnu. Ya. Maka kita jawab A, ya, taqra'ani. Ini huma di sini berarti dia adalah bentuk muannas, ya. Mereka berdua muannas, ya. Karena diawali oleh huruf ta, gitu. Kemudian kalau C taqra'anani, ini pengecoh saja. Ini tidak ada pola yang seperti ini, ya. Taqra'anani tidak ada. Jadi ini salah, gitu. Untuk mengecoh saja apakah kalian mampu membedakan atau mampu menguasai pola-pola fi'il mudhari yang sesuai dengan dhamirnya. Baik, yang ketiga, ya. Huwa yuraji'u durusahu kulla yaum, ya.
Ma makna yuraji'u fi hadhil jumlah? Apa makna atau arti kata yuraji'u pada kalimat ini? Dalam kalimat huwa yuraji'u durusahu kulla yaum. Nah, peluang jawaban yang ada itu adalah pilihan A dan pilihan B, pulang atau mengulang kembali. Kalau belajar sudah tadi di soal pertama, belajar itu adrusu. Kalau menulis itu taktubu atau aktubu atau yaktubu. Ya. Kalau membaca itu sudah tadi juga di nomor sebelumnya. Ya. Yaqra'u, membaca. Yuraju berarti kalau bukan pulang, mengulang kembali. Nah, di sini ada kemiripan kata kerja. Ada yang menjawab pulang, ada yang menjawab mengulang kembali. Yang lebih tepat adalah mengulang kembali. Kalau pulang itu raja'a yarji'u. Ya, raja'a yarji'u. Itu kalau pulang. Tapi kalau mengulang kembali itu raja'a yuraji'u. Nah, dari kata ini muncul istilah muraja'ah. Muraja'ah itu ya mengulang kembali. Ya. Jadi jawabannya adalah mengulang kembali. Baik. Nomor selanjutnya antuma an-nuqat 'alal kursi. Kalian berdua titik-titik di atas kursi. Nah, jawaban yang ada ini yang diperlukan adalah kompetensi penguasaan makna kosakata. Takra'ani itu ini semua polanya tepat semuanya. Polanya tepat sesuai dengan domirnya antuma. Takra'ani, tajlisani, taktubani, tanzurani, taltazimani. Jadi polanya yang ada sudah tepat dengan domir antuma. Tapi dalam kalimat ini kita melihat atau mencari pilihan yang tepat. Karena kalian berdua di titik-titik di atas kursi. Maka kita cari mana yang lebih tepat sini. Nah, ternyata duduk, berarti duduk ya, di atas kursi. Yang lebih tepat. Membaca juga di atas kursi juga ya bisa jadi membaca di atas kursi gitu. Tapi yang lebih tepat adalah duduk ya, tajlisani. Gitu ya. Tajlisani alal kursi. Baik, nomor selanjutnya. Nah, an-nuqat yudhakirani durus fil bait. Ini mencari domir yang tepat. Huma, maaf, pilihan jawabannya adalah ana, anta, huma, antuma, nahnu. Kalau ana tidak mungkin, kita sudah bahas sebelumnya. Anta tidak mungkin. Karena anta, ingat, anta itu selalu diawali oleh huruf ta. Gitu. Kemudian huma, nah ini yang memungkinkan. Kemudian antuma, D ini antuma ya. Ini selatus bukan intuma ya. Antuma. Ini juga tidak mungkin karena anta, antuma, dan antum itu selalu diawali oleh huruf ta fil mudhari'nya. Ya. Kemudian nahnu juga tidak mungkin karena nahnu itu sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, nahnu itu fil mudhari'nya diawali oleh huruf na, ya, atau huruf nun ya. Jadi kalau nahnu nanti nahnu nudzakiru, gitu ya. Kalau ana udzakiru. Nah, ya lebih tepat adalah huma, ya. Karena diawali oleh huruf ya. Huma yudzakirani. Ya. Mereka berdua laki-laki ya, mengulang kembali atau belajar ya. Ya. Belajar beberapa pelajaran fil bait ya, di rumah. Ya. Jadi huma ini bentuk kedua dari domir atau kata ganti orang ketiga. Mereka berdua. Nah, ciri-ciri musanna bentuk kedua itu adalah ada tambahan alif, ya, tanda panjang alif dengan nun berbaris kasrah. Yuzakirani. Nah, ini mirip perubahannya pada isim juga. Seperti qalamun, qalamani, dua pena. Kursiyun, satu kursi, kursiyani, dua kursi. Nah, dalam fi'il mudhari juga untuk yang bentuk musanna bentuk kedua juga ada tambahan alif, tanda alif panjang dan nun berbaris kasrah ya. Yuzakirani. Baik, nomor 6. Selanjutnya, hiya ta'malul wajibal manzili ya. Hiya ta'malul al-wajibal manzili. Ma ma'na al-wajibal manzili fi hadhil jumlah?
Apa arti atau makna dari kata al-wajib al-manzili pada kalimat ini? A. Dapur masak, B. Tugas sekolah, C. Pekerjaan rumah, atau rumah, E. Kota ramai. Nah, kemungkinannya adalah ada 3. Tugas sekolah, atau pekerjaan rumah, atau rumah. Dapur masak tidak mungkin, kota ramai tidak mungkin. Ya. Nah, kalau tugas sekolah, jadi bahasa Arabnya tugas itu adalah al-wajib. Bahasa Arabnya tugas, atau pekerjaan. Ya. Tapi kalau sekolah itu seharusnya al-madrasi. Al-wajibal madrasi. Kemudian pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah ini yang tepat. Ya. Pekerjaan atau tugas rumah. Ya. Atau kita singkat dengan PR biasa ya. Al-wajib al-manzili. Itu PR. Karena bahasa Arabnya rumah itu ada 2. Bisa al-bait, bisa al-manzil. Ya. Kemudian kalau D ini rumah, ya tentu salah. Karena rumah berarti cuma 1 kata. Sementara di sini ada 2 kata, al-wajib dan al-manzili. Maka jawaban yang tepat adalah pekerjaan rumah. Baik, selanjutnya hum an-nuqat al-burtuqal. Ya. Mereka, ini untuk laki-laki, jamak laki-laki ya. Mereka titik-titik al-burtuqal. Nah, ini jawabannya semua sama. Maksudnya makna kosakata yang ada dalam pilihan jawabannya semua sama artinya. Artinya membeli. Tapi ada yang tepat untuk domir hum. Ya. Yashtari tidak mungkin. Kalau hum berarti dia jama. Ciri-ciri jama dalam fi'il mudhari itu sama dengan ciri-ciri jama dalam isim. Ada tambahan waw nun, waw jama dan nun, ya. Yang waw nun di sini cuma ada berapa? C, D, E. Oke. Kita hilangkan A, B, tidak mungkin. C, D, E. Nah, C dan E ini sama, yashtariuna. Nah, yashtariuna. Sementara pola yashtariuna itu sama sekali tidak ada. Itu pola yang salah. Jadi C dan E ini pengecoh saja. Jadi yang tepat adalah D, yashtaruna. Ini saya salah tulis ya. Seharusnya orangnya berbaris dhamma ya. Yashtaruna, bukan yashtarawna. Ya. Yashtaruna. Oke. Yang tepat adalah yashtaruna. Baik. Nah, ini anti. Selanjutnya ada kata anti. Anti an-nuqat at-televizyun ma'a ummika fi ghurfatil julus. Kamu titik-titik televisi bersama ibumu di ruang duduk ya, atau ruang keluarga. Anti ini dia tidak punya pola yang sama dengan dhamir yang lain. Dia polanya tersendiri. Ya. Maksudnya tidak ada samanya. Gitu. Yang pertama saya jelaskan tadi, jadi anta, antuma, antum dengan anti, antuma, antunna selalu diawali oleh huruf ta. Gitu. Ingat, anta, anti, antuma, antum itu diawali oleh huruf ta. Ta di sini berapa? Ada B, C, D dan E. Nah, kalau A kita buang. Oke. Kita ambil B umpamanya. B ini tusyahidani. Tusyahidani ada tambahan tanda panjang alif dan nun. Ini ciri-ciri musanna, bentuk kedua. Ini juga tidak mungkin. Ya, ciri-ciri bentuk kedua. Nah, tidak mungkin. Kemudian C. C ini ada tambahan waw dan nun. Ada waw jamak dan nun. Nah, ini juga tidak mungkin karena anti itu bukan jamak. Gitu ya. Anti itu bukan jamak. Nah, kemudian D adalah tusyahidina. Nah, ini jawabannya ya. Tusyahidina. Pengecohnya itu tusyahidaini. Nah, tusyahidaini. Tusyahidaini ini tidak ada pola seperti ini. Yang ada itu pola yang seperti ini modelnya itu ada di isim. Ada di isim. Jadi yang benar adalah tusyahidina. Jadi anti tusyahidina. Jadi semua kata kerja dalam hal ini fi'il mudhari ketika disesuaikan dengan dhamir anti maka polanya seperti ini. Ada tambahan ya mati dan nun berbaris fathah. Tusyahidina, taktubina, tajlisina. Kalau engkau duduk, tajlisina. Engkau membaca. Taqra'ina. Jadi anti taqra'ina. Jadi ini pola untuk anti. Jadi dia tidak ada samanya dengan pola fiil dengan dhamir-dhamir yang lain. Oke, lanjut.
An-nuqat yuzakiruna durus. Titik-titik mereka belajar banyak pelajaran. Mereka belajar atau mengulang kembali. Zakara ini bisa diartikan juga mengulang kembali, sama dengan raja'a. Ya. Ini mirip, sama ya, sinonim. Nah, yuzakiruna, kalau kita lihat dari ciri-cirinya yuzakiruna berarti ini jamak. Ya. Ada waw mati, nun berbaris fathah. Ini ciri-ciri jamak. Nah, sementara pilihan jawaban yang ada di sini, yang jamak itu cuma ada dua. Oke, B antat ini bukan jamak, anti ini bukan jamak, ini mufrad semua. Kemudian huwa ini bukan jamak. Yang jamak itu cuma antum dan hum. Nah, cuma antum dan hum. Dan ingat saya jelaskan tadi bahwa dhamir antum, ya, dhamir antum itu selalu fil mudhari'nya diawali oleh huruf ta. Nah, sementara ini huruf awalnya adalah huruf ya. Nah, berarti yang lebih tepat adalah hum. Karena hum ini huruf awalnya di fi'il mudhari itu diawali oleh huruf ya. Kemudian ada waw nun, ini ciri-ciri jamak. Maka yang tepat adalah hum yuzakiruna durus. Mereka mengulang kembali pelajaran-pelajaran. Oke, baik. Yang terakhir, antuma, ya, antuma an-nuqat fil masjidi. Kalian berdua. Nah, antuma, kalian berdua. Ingat, antuma antum, fil mudhari'nya selalu diawali oleh huruf ta. Nah, di mana huruf ta di sini? Nah, cuma ada satu. Dari pilihan yang ada, huruf ta cuma ada satu. Yang diawali oleh huruf ta. Ya, ya. Yusalliyani tidak mungkin. Yusalliyuna, ini tidak mungkin. Ini sudah pola yang salah juga. Yusalli, tidak mungkin. Yusallina, tidak mungkin. Ini saya yang mungkin ya. Tusalliyani. Karena antuma saja yang diawali oleh huruf ta ya, fil mudhari'nya. Jadi yang lebih tepat adalah tusalliyani. Kalian berdua salat ya di dalam masjid. Baik, demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.